Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang bahas tentang budaya. Dan kali ini saya ajak ke Rusia ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Oke guys, ngobrolin soal Rusia. Rusia ini memang terkenal sebagai negara yang tertutup, negara yang kurang terbuka dengan dunia luar, tapi juga sangat eksotik ya guys ya. Dan negara ini merupakan negara yang misterius juga. Oke, salah satu yang akan saya obrolin kali ini adalah peninggalan yang ada di Rusia, yaitu gereja katedral Rusia. Nah, ini dia guys ya, gereja yang cukup warna-warni seperti budaya yang ada di Rusia. Oke guys, ngobrolin soal gereja katedral Rusia. Nah, ini merupakan gereja yang bisa dikatakan gereja yang cukup unik dan sangat menarik ya guys ya. Oke, saat berbicara tentang Rusia, kita pasti terbayang ya sama gereja katedral Rusia yang warna-warni guys. Dan tentu saja luar biasa ya. Itulah yang disebut sebagai gereja katedral Santo Basil, atau gereja ini bisa disebut sebagai Saint Basil ya. Ini dia gerejanya guys ya. Seperti ini ya, seperti istana yang warna-warni gitu. Nah, gereja ini adalah ikon dari negara Rusia loh guys ya. Oke guys, ngobrolin soal gereja ini. Gereja ini dibangun oleh Tsar Ivan Grozny atau Ivan the Terrible, atau juga bisa dikatakan sebagai Tsar sang pembuat teror ya, yang dibangun sekitar tahun 1555 sampai 1561. Nah, di atas lapangan merah yang dilindungi sama parit. Tsar ini adalah Tsar pertama Rusia dan membangunnya untuk mengenang kemenangannya ya atas Kazan Khanate. Nah, ini dia ya, Tsar Ivan atau sang raja ya, kaisar mungkin ya. Yang kemenangannya itu terjadi pada hari raya keagamaan Perantaraan Perawan Suci. Oke guys, ngobrolin soal nama resmi dari gereja ini. Gereja ini punya nama yang cukup sulit ya. Gereja ini bisa disebut sebagai gereja katedral Syafaat Perawan Suci dan dinamai juga Pokrovsky Katedral. Terus kemudian ada juga yang menyebutkan Pokrovsky Sobor atau Sviatoy Vasily Blazeny yang melambangkan Yerusalem surgawi dan dihiasi dengan batuan berharga. Nah, ini ya, menurut teori lain, para arsitekturnya itu ingin mereplikasi atau meniru gereja Saint Mary of Blachernae yang ada di Konstantinopel. Nah, sekarang ada di Istanbul ya, di Turki. Nah, gereja ini dinamai dari nama orang Rusia yang bisa dikatakan dia itu orang yang bodoh, katanya sih gitu ya. Namanya adalah Santo Basil. Oke guys, Basil ini adalah seorang rakyat jelata yang dilatih ya untuk menjadi tukang sepatu. Tapi mungkin dia itu beruntung ya, sehingga Basil yang lahir tahun 1468 ini lukisannya ada di gereja situ ya guys ya. Nah, di dalam gereja, Basil ini mendapat gelar ya akhirnya ya, yang diberkati, atau juga ada yang mengatakan atau menyebutkan sebagai Saint Basil yang agung ya. Nah guys, ngobrolin lagi soal ini ya, gereja ini terdapat 9 chapel atau kapel. Nah, kapel-kapel itu antara lain Kerudung Maria, terus kemudian Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian ada Saint Cyprian dan Saint Ustinia, kemudian ada Tritunggal Maha Kudus, kemudian ada Saint Nicholas Velikoretsky. Nah, susah-susah ya guys ya. Ada juga Saint Gregorius dari Armenia, kemudian ada Saint Barlam
Kutinsky, waduh sulit banget nih. Ada juga Saint Alexander Zvirsky dan 3 leluhur, serta kapel untuk Saint Basil sendiri. Nah itu ya, ada di bagian atas itu guys yang dilukiskan di sana. Ini merupakan lukisan dari yang menggambarkan ya, selain ada Yesus, ada Maria ya, ada juga Saint Basil gitu guys, atau Basilus. Oke guys, kemudian awalnya guys, gereja ini dindingnya itu dicat putih ya dengan kubah emas. Nah, abad ke-17 faket dan kubah ini dicat berwarna ya dengan pigmen yang dikatakan diambil dari deskripsi Alkitab. Nah ini dia Santo Basilusnya ya. Oke guys, balik lagi ya, kembali ke cat temboknya yang ada di bukan tembok ya, cat kubahnya ya maksudnya. Nah, diambil dari deskripsi Alkitab yang dikaitkan dengan kerajaan surga. Jadi warnanya seperti itu. Setelah diterjemahkan jadi warna-warni seperti itu guys. Oke guys, lonceng yang ada di gereja itu sebenarnya kalau nggak salah tiap chapel yang saya sebutkan tadi itu ada loncengnya sendiri-sendiri, tapi yang tersisa hanya satu ya, karena dilelehkan tahun 1929. Jadi sayang banget ya guys ya, peninggalan bersejarah seperti ini yang dibangun di zaman pertama kali zaman Tsar ya, ini sebelum zaman komunis masuk ke Rusia ya, ini harus dihilangkan, dilenyapkan, dilelehkan ya guys ya. Oke guys, ngobrolin soal bangunan ini, ternyata bangunan ini nggak cuma cantik dan cuma begitu saja ya, dilewatkan begitu saja, tapi juga sudah dinobatkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO ya pada tahun 1990. Nah ini bagian luarnya guys yang warna-warni yang kalau saya sih keren banget ya. Ini jauh dari kesan bahwa itu adalah gereja. Kalau gereja biasanya kan warnanya warna yang kecoklatan, tapi kalau yang ada di Rusia ini luar biasa ya, warnanya sungguh keren ya, warna-warni. Jadi seperti itu guys. Terus kemudian di bagian dalamnya juga nggak kalah keren ya. Yang tadinya itu di bagian luarnya itu warnanya putih dengan kubah berwarna keemasan, sekarang sudah nggak lagi ya diwarna-warniin. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.